Halo semua, para pecinta film, bagaimana kabar kalian? Sehat? Tetap di rumah aja dan stay di channel ini. Oh ya, kalian pernah dengar istilah perang secara damai? Ya, seperti perang dalam papan permainan, saling mengatur strategi agar salah satunya bisa menang. Namun, bagaimana kalau permainan ini dibuat untuk judi? Wow, sangat menguntungkan bukan? Seperti yang bakal gue bahas di video kali ini, sebuah film tahun 2014 dari Korea Selatan yang berjudul The Divine Move. Film yang menceritakan balas dendam seorang adik atas kematian kakaknya serta rekan-rekannya akibat taruhan dalam berjudi. Dengan papan permainan tentunya, yang berupa catur igo dan catur badu. Ya, sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka. Serta kritik, saran, request, rekomendasi film lainnya, tulis komentar di bawah. Oke, kita mulai. Film diawali dengan pertandingan catur igo yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi yang menceritakan seorang pemuda bernama Taekso yang sangat hebat dalam bermain catur igo atau catur badu. Taekso yang mengikuti pertandingan tersebut kehilangan konsentrasi dan ia pun kalah dalam pertandingan tersebut. Ketika ia pulang, ia bertemu dengan kakaknya Sunwoo. Dalam perbincangan mereka, Sunwoo meminta bantuan terhadap adiknya untuk ikut dalam pertandingan badu. Namun, ia diminta hanya memperhatikan layar saja nantinya. Ketika sampai di suatu tempat, Taekso sadar bahwa Sunwoo kakaknya akan berjudi badu. Terjadi perkelahian kecil antara kakak beradik yang berakhir Taekso menuruti permintaan sang kakak untuk kali ini saja. Permainan badu pun dimulai dengan Sunwoo yang dibantu dengan alat berupa kamera dan bantuan Taekso berduel dengan Sansu. Kita panggil saja Agan. Duel badu pun dimulai, langkah demi langkah bidak putih dan hitam berada dalam papan permainan. Sampai tak disadari bahwa si Agan ini pun memakai cara curang yang sama seperti Sunwoo dan Taekso lakukan. Permainan pun berlangsung sesuai arahan bosnya yaitu Salsu atau lebih dikenal dengan Presdir-O. Taekso menyadari lawan tiba-tiba beringas dari sebelumnya. Pada saat-saat genting, tiba-tiba sinyal handphone menghilang, menyebabkan siaran langsung duel itu pun tak terlihat di handphonenya. Pada saat detik-detik tersebut, Sunwoo melakukan kesalahan. Karena Salsu atau Presdir-O tahu mereka bermain curang, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap orang bawaan Sunwoo. Namun malang, yang tertangkap hanyalah Taekso, sedangkan rekan Sunwoo berhasil selamat. Setelah itu, Taekso dibawa ke dalam ruangan tempat Sunwoo berduel. Saat si Agan memeriksa tas yang berisi uang, ternyata di dalamnya terdapat banyak uang palsu. Setelahnya, Sunwoo diancam. Jika tidak menelan semua bidak-bidak tersebut, adiknya akan dibunuh di hadapannya. Taekso yang memohon ampun tidak digubris. Akhirnya diberi pilihan, jika ia menang dalam duel catur badu, kakaknya akan dibebaskan. Namun sayang, Taekso yang tidak konsentrasi melihat kakaknya berdarah-darah memakan bidak-bidak badu akhirnya tidak dapat meneruskan permainan. Yang membuat Taekso dihajar habis-habisan dan berakhir terbunuhnya Sunwoo sang kakak. Sebelum pergi, orang-orang tersebut membuat alibi dengan menaruh pisau di tangan Taekso, seolah ketika polisi datang, Taekso lah yang menjadi tersangka pembunuhan tersebut. Singkat cerita, kemudian Taekso pun masuk penjara dan satu sel dengan seorang bos mafia yaitu Pak Kim. Karena bos mafia ini alias Pak Kim tahu kecerdasan permainan badu Taekso, ia pun diajak untuk menemui kepala polisi yang sangat tergila-gila dengan permainan ini. Taekso menang telak. Hari berikutnya dan berikutnya pun sama, yang membuat si kepala polisi penasaran. Pada suatu saat, Taekso pun diberikan cek sebesar 10 juta won untuk bertaruh dengan kepala polisi tersebut. Ia pun meminta rokok, bir, dan sedikit waktu pribadi untuk Pak Kim jika ia menang dengan taruhan 10 juta won. Singkatnya, Taekso berhasil menang mudah dari kepala polisi tersebut, dan taruhan pun dipenuhi dengan catatan Taekso dipenjara dalam ruangan isolasi selama 1 bulan. Dalam ruangan isolasi ketika makan siang, ada sebuah pesan untuknya yang berisi, apa ia mau duel 1 putaran? Dalam kegabutannya, ia meladeni duel tersebut, namun ia nampak kaget. Hasilnya ia selalu kalah. Hari demi hari, sampai berminggu-minggu hasilnya sama. Sampai ia terbebas dari ruang isolasi.
Setelahnya, Tekso pun meminta bantuan kepada Pak Kim untuk mengajarinya berkelahi. Hari demi hari terlewat, diselingi Tekso mendapat tempat istimewa di depan kepala polisi untuk mengajari bermain badu. Minggu demi minggu sambil diselingi sampai kepala polisi itu pun mendapatkan juara badu. Bulan demi bulan sampai ia bisa mengalahkan seluruh anak buah Pak Kim tersebut. Singkat cerita, Tekso pun bebas dan Pak Kim membalas budi kepada Tekso yang membantunya dengan memberi modal uang yang cukup besar serta sebuah mobil. Scene berpindah, di mana ketika diperlihatkan seorang anak kecil tak terurus akan dijual kepada Salsu atau Presiden O sebagai bidak emas atau pemain belakang yang memungkinkan membantu ia berjudi badu nantinya. Ketika di tes level, alangkah terkejutnya mereka anak kecil ini mahir dalam start level test. Setelah anak itu dijual dengan harga fantastis, kelompok yang menjual anak tersebut ingin mengambil anak itu lagi dan berencana akan membunuh Salsu. Namun, sebelum sempat menikam Salsu, anak buah kelompok tersebut malah dihabisi Salsu dan berakhir terbunuhnya sang bos dengan sayatan di lehernya. Scene berpindah kembali di tempat perjudian atau kasino bawah tanah, di mana banyak sekali pejudi ulung kelas bawah sampai kelas kakap atau para pengusaha kaya raya yang ingin mencoba peruntungan. Dan tentu saja, incaran kasino ini adalah mereka yang berani bertaruh besar. Di saat ada salah satu anggota VIP, seorang pemantu nakal yang untung besar, diturunkanlah si bidak emas mengganti, sebut saja Baikop. Wanita cantik, seksi, dan mulus ini melayani permainan si pemantua ini. Dan, yap, tentu saja Baikop menang telak. Setelah permainan duel tadi, ia pun bertemu dengan Salsu untuk mengambil bagiannya. Serta di lain hal, Salsu menyuruh Baikop mengurus anak yang dibawa Salsu tadi. Awalnya ia menolak, namun ketika anak tersebut berkata lapar, akhirnya Baikop pun luluh dan membawanya pergi. Baikop menanyakan asal bocah tersebut. Anak itu pun menjawab, namanya Riang-Riang dan masih berumur 10 tahun. Scene berpindah ke Tekso. Ia mengunjungi anak kakaknya yang terbunuh silam. Namun, keponakannya tersebut tidak mengenalinya. Ia pun memberi keponakannya uang dan akan menghubunginya lagi. Dalam perjalanan, ia melihat kelompok yang telah lama ia cari. Orang yang telah lama membunuh kakaknya. Tekso pun ke sana dan bisakah ia bermain satu putaran dengan orang yang ia incar? Dengan senang hati, Joe pun meladeni Tekso yang kalah taruhan sampai ratusan ribu won. Namun, Tekso meminta satu putaran lagi dengan taruhan uang 50.000 won terakhir, serta 10 kali sentil lidahi. Dan permainan tersebut dimenangkan oleh Tekso, dan Joe pun dengan senang hati menerima kekalahan tersebut. Sentilan pertama, Tekso membuat dahinya Joe memerah, dan pada sentilan kedua, karena sakit Joe pun terjengkal ke belakang. Ia merasa kesal dan mengeluarkan pisau untuk menghajar Tekso. Perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Tekso pun berhasil mengalahkan Joe dengan pukulan telak di bawah dagunya. Lalu ia pun mengikatnya di tiang. Tekso pun memecahkan kacamatanya membuat Joe ingat kejadian di mana ia membunuh Sunwo dan mengatakan bahwa Sunwo mungkin sudah bisa mencerna biji badu di alam sana. Tampang Tekso mulai kesal karena kata-kata Joe. Ia pun menyumpal mulutnya dengan kaos kaki. Setelahnya ia pun menyentil bola mata Joe yang sebelah kanan sampai pecah. Dan sisanya, mata sebelah kiri pun menjadi sasaran dan akhirnya Joe pun mati. Asli sih, lu kalau nonton full bagian ini seru sih. Singkat cerita, Tekso pun mencari rekan kakaknya Kwangso. Saat berjalan dengan Kwangso, Tekso tiba-tiba berhenti dan melihat Pak Tua buta yang sedang bermain badu di pinggir jalan. Ia pun tertarik untuk melawan Pak Tua tersebut. Pak Tua tersebut kaget. Mengapa orang yang berkemampuan hebat seperti Tekso mau bermain dengannya? Namun, di sini sebenarnya Tekso mempunyai rencana dan meminta Pak Tua tersebut membantu dalam melancarkan aksi balas dendamnya tersebut. Pak Tua buta ini sebut saja Pak Tua Junim, yang awalnya tidak setuju, akhirnya setuju karena ia pun ternyata ada tragedi yang berhubungan dengan kelompok Salsu. Keesokannya, Pak Tua Jungnim tersebut ingin Tekso mengantarkan ke rumah putrinya. Setelahnya, Tekso mengantarkan kembali Pak Tua Jungnim untuk bertemu dengan temannya, yaitu si tukang kayu Heo.
Heo telah lama kehilangan lengannya karena kejadian masa lalu bersama Pak Tua Jungnim. Ia pun mengajaknya untuk membalaskan dendam masa lalu. Cerita semakin seru. Singkat cerita, mereka pun mulai menyusun strategi dari awal pengintaian mendapatkan hasil. Sansu alias si Agan selaku manajer kasino yang dimana ia bermain dengan memancing mangsanya dengan untung besar lalu mengurasnya di lain waktu. Yang kedua adalah Wang Sebum, ahli bermain dadu. Kadang ia pun menjadi kambing hitam sebagai bidak emas kedua. Yang ketiga adalah Adari, orang yang bertugas menagih hutang dari orang yang syarat judi. Dan terakhir tentunya Salsu, ia adalah bos dari kelompok ini. Tidak lupa juga ada Baikop, orang kepercayaan Salsu yang mengurus sebuah bar. Tekso pun mencoba memancing perhatian Baikop dengan datang ke bar dan bermain mahjong bersama di sana. Ia mengaku adalah seorang dosen program matematika di sebuah universitas. Lalu berakhir dengan minum bersama dan membicarakan permainan dadu yang mungkin suatu saat mereka bisa bermain satu putaran. Rencana pun dimulai dengan membuat identitas palsu di mana Kwangso menyamar sebagai pemilik perusahaan AVI. Kwangso melakukan aksinya dengan taruhan bermain dadu secara random yang membuat ia banyak kalah taruhan dan menarik perhatian di sana. Namun, di hari berikutnya, dengan kerjasama alat transmisi buatan si tukang kayu Heo dan kecerdasan Pak Tua Jungnim, mereka dengan mudah menang taruhan dalam duel permainan dadu, yang membuat lawan mainnya pun menuduh Kwangso karena telah bermain curang, di mana sebelumnya ia tidak sehebat itu. Namun ketika digeledah, tidak ada bukti karena alat tersebut telah ia masukkan ke dalam bungkus rokok yang telah habis, lalu dibuang oleh petugas kebersihan yang telah diajak bekerjasama sebelumnya. Kwangso pun sengaja membuat keributan agar si Agan yang mengelola tempat tersebut muncul. Setelahnya, si Agan pun mengajak Kwangso bermain satu putaran. Namun, Kwangso menolak dan berkata mungkin di lain waktu dalam situasi tertentu. Si Agan tertarik berduel dengan taruhan sebesar 2 miliar won. Diceklah keadaan dalam truk apakah ada transmitter di dalamnya untuk menghindari kecurangan terhadap si Agan. Permainan membuat si Agan terlihat depresi dan hasilnya duel ini pun dimenangkan oleh Kwangso. Tentunya dengan bantuan Pak Tua Jungnim serta yang dibuat oleh si tukang kayu Heo di kakinya. Taruhan pun dimenangkan. Tak lama setelah kekalahannya, si Agan ini pun meminjam uang kepada penasehat Wang Sebum. Di hari berikutnya, duel pun dimulai. Duel dengan jebakan bidak dari Wang Sebum membuat Pak Tua Jungnim teringat permainan masa lalu. Dan alhasil, duel pun berakhir tipis. Dan taruhan pun dimenangkan kembali oleh Kwangso. Hal tersebut membuat si Agan kesal dan mencoba untuk membunuh Kwangso. Tekso datang di waktu yang tepat. Di sini terjadilah perkelahian antara si Agan dan Tekso sampai keluar dari truk. Di satu sisi, Wang Sebum yang berada di dalam mobil mencoba untuk kabur. Namun, si tukang kayu hiu menyadari hal tersebut dan berhasil digagalkan kembali ke Tekso. Singkat cerita, si Agan dibawa ke suatu tempat. Di sana, ia menantang duel cepat dalam suhu dingin yang mencapai minus 35 derajat Celcius. Si Agan yang sudah tidak tahan akan dingin yang menusuk, kemudian mengambil pisau yang ada di depannya dan mencoba untuk membunuh Tekso. Dan berakhir dengan si Agan tersungkur akibat pukulan Tekso. Setelahnya, Tekso memberikan kode kepada si Agan untuk memecahkan pola kunci. Tekso pun pergi menemui Baikop dan meminta sesuatu minuman yang menghangatkan dirinya. Setelahnya, mereka pun berbicara mengenai permainan dadu dan mengajaknya taruhan, memenuhi satu keinginan. Mereka membicarakan tentang dewa dalam permainan sakral ini, dan berakhir dengan Tekso memenangkan duel. Yap, di sini kemesraan sangat mendukung sampai mereka adu cekcok, adu mulut, iya mulut. Di sisi lain, Salso mengetahui si Agan, anak buahnya, terbunuh. Lalu, tiba-tiba Tekso menelpon dan mengajaknya untuk berduel dengan taruhan nyawa. Tekso pun menyuruh Salso untuk membuka kabinet. Ternyata,
Di dalamnya ada mayat Joe. Salsu pun pergi ke institusi kaligrafi. Salsu pun menemukan user permainan badu virtual. Di sana ketika diklik, Salsu mendapatkan pesan tantangan duel dengan taruhan 6 miliar jika Texo kalah dan lidah Wang Saibum jika ia menang. Awal-awal tampak masih belum apa-apa, sampai beberapa kali Texo skip langkah yang membuat Wang Saibum besar kepala. Dalam beberapa langkah setelahnya, pesan permainan pun muncul, Wang Saibum kalah. Sesuai taruhan, Texo meminta papan baru di depan komputer dibalik dan diisi oleh darah dari putusnya lidah Wang Saibum. Dan pesan dalam virtualnya pun berkata, mulutmu harimaumu. Kemudian Salsu menyadari keberadaan Texo. Ia pun membuka jendela dan melihat Texo ada di seberang jalan dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di satu sisi, Pak Tua Jungnim meminta bantuan terhadap Guangzhou. Ia ingin menemui anaknya. Pada saat akan ke rumah putrinya, mereka dijegal oleh Adari dan anak buahnya. Salsu menghubungi Texo untuk berduel dengan taruhan 2 orang yang ia tangkap serta tambahan uang 6 miliar won. Guangzhou di sini disiksa habis-habisan. Salsu berbaik hati jika Guangzhou bisa menang duel dengannya. Pak Tua Jungnim menawarkan diri agar ia saja yang bermain. Karena papan tersebut berbeda dengan yang ia mainkan, Pak Tua Jungnim tersebut tidak dapat merabanya. Ia akan memainkan permainan catur badu buta, di mana pada saat pesta malam, Texo bercerita pada saat di penjara ia pernah bermain catur badu dengan seseorang. Namun pada saat ia bebas dari ruangan isolasi, ia memeriksa sel sebelahnya namun tidak ada bekas catatan permainan badu. Dan Pak Tua Jungnim pun bercerita, hanya ada 1 orang di dunia dan kemungkinan ia berada di daerah Busan. Kembali ke cerita duel. Karena tahu Salsu di depannya, ia pun sudah terpojok dalam permainan. Pak Tua Jungnim itu pun langsung mengeluarkan pisau dari tongkat butanya dan ingin menusuk Salsu. Dan berakhir Salsu menusuk perut Pak Tua Jungnim serta menusuk tangannya. Texo yang datang ke tempat Salsu sudah melihat Pak Tua Jungnim dibawa ke dalam mobil. Ia pun sekarat dan menghembuskan napas terakhirnya. Texo pun akhirnya kembali ke markas dan berduel dengan Salsu. Kemudian Salsu menyuruh anak buahnya untuk membunuh si tukang kayu heo. Scene berpindah, si tukang kayu heo didatangi. Ia memasang palu di tangannya untuk melawan anak buah Salsu habis-habisan. Scene berpindah, Salsu akan membunuh Backup. Backup yang di belakang layar diancam anak buah Salsu. Ia pun memberi kode kepada Riang-Riang agar langkah bidaknya sesuai Backup, membuat hasil permainan putaran pertama Texo dan Salsu pun imbang. Lalu secara tiba-tiba anak buah Salsu menyerang Texo secara membabi buta. Namun karena Texo telah mempelajari bela diri waktu di penjara, ia pun menghabisi anak buah Salsu satu persatu. Dan tersisalah tinggal Salsu seorang. Dan berakhir Salsu yang terjungkal lemas akibat pukulan Texo. Dan Texo pun menusukkan pisau ke tangan Salsu seperti yang ia lakukan kepada Pak Tua Jungnim sebelumnya. Akhirnya balas dendamnya pun tersampaikan. Film pun diakhiri dengan Texo meletakkan soju serta 2 buah bidak badu ke dalam gelas untuk menghormati si kakek tua tersebut. Dan film pun diakhiri dengan Texo bersama rekan-rekannya yaitu Guangzhou, Backup, dan Riang-Riang menuju ke Busan. Dan film pun tamat. Oke, gue pengen menarik kesimpulan dari film ini. Jadi, kesimpulan film ini adalah judi itu haram. Oke, tenang banget bukan? Oke, jika kalian suka dengan video pembahasan kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Serta jika kalian ada rekomendasi film lainnya, jangan lupa komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. See you next time. Thank you.